Enggak, kalau Wakatobi itu yang udah-udah ya, bukan ya? Tenggara, ya? Tenggara. Halo? Berisik. Assalamualaikum. Mau doakan Bang Farhat dulu, mau doakan Bang Farhat sehat lahir batin, murah rezekinya, Iya Bang Jaka. mudah segala urusannya, barokah umurnya, dan semua hajat dan cita-cita dikabulkan. Selalu bermanfaat bagi manusia lainnya. Amin ya robbal alamin. Kalau bermanfaat biasa bersama Muhammad Farhat, ya. Amin. Kalau Wakatobi ini Sulawesi Tenggara ya, Wakatobi. Assalamualaikum Bang Farhat. Benar, Sulawesi Tenggara. Benar, Sulawesi Tenggara. Saya pernah ke Buton aja, ke Buton. Tapi bapak saya kotanya di Kolaka. Oh iya, Kolaka. Iya. Saya dengar kalau nggak keliru, Bang Farhat asli Farhat Sulawesi keren. Tenggara. Baru ini Ternyata benar. langsung. Kolaka. Ya, sehat terus ya Bang. Rezekinya lancar Bang. Iya. Semoga menjadi manfaat terus bagi manusia lainnya termasuk Indonesia Raya. Hairunas anbahum linnas. Amin, amin. Bermanfaatnya manusia kalau bermanfaat bagi manusia yang lain. Amin. Amin, amin, amin. Oke, menarik sekali pembahasan tentang isu atau asumsi DPD bayar uang jadi pimpinan gitu ya. Tapi yang tadi itu memang tidak mudah. Jadi artinya tidak asal lapor KPK. Tapi memang sekarang teman-teman ini aksi dulu nih, baru membuat laporan aja biar KPK yang cari bukti. Harusnya kita yang cari bukti. Harusnya saat dulu ada penyerahan uang di bank saat itu dilaporkan ke KPK biar OTT gitu, bukan jauh-jauh hari setelah pecah kongsi. Saya sempat terpikir ya, kalau teman-teman mengatakan isu miskin koruptor gitu. Kalau saya malah berpikir gini, kalau orang korupsi itu dihukum, koruptornya dihukum lama, terus harta koruptor itu jangan diambil negara, dikasih buat supir aja, buat supirnya. Enak dong supirnya Bang Farhat. Artinya kalau boleh supir sama istrinya, harta dan istrinya dikasih sama supir gitu. Jadi orang yang korupsi mikir kalau dia korupsi nanti ketangkap, nanti harta saya bukan buat saya, buat supir saya kan. Jadi orang mikir lagi untuk korupsi gitu. Terus, Oh gitu ya Bang Farhat. terus para supir-supir bos-bos itu bisa menjadi cepunya KPK gitu. Kalau misalnya bosnya nyupir, nah kita lapor aja biar harta buat kita gitu. Jadi orang mikir dan mudah menangkap koruptor gitu. Karena koruptor itu pergi kantor, pulang juga dengan supir semua. Tapi ini guyonan saya aja ya, jangan terlalu serius. Karena kadang-kala orang lebih takut kehilangan istrinya daripada masuk penjara. Makanya orang bisa korupsi untuk ketenangan istri gitu. Memang istri ini salah satu pendukung apakah suaminya ini, kalau dia mengingatkan selalu ke suami jangan korupsi. Ada juga istrinya baik-baik tapi uangnya buat wanita idaman lain gitu. Setuju nggak Jaka teman-teman kira-kira? Setuju. Setuju Bangku, setuju. Setuju Bang. Jadi Ternyata ya, ternyata Bang Farhat meskipun hidup di ibu kota negara tapi pemikirannya seperti kita kebanyakan. Karena ibu kota lebih kejam dari ibu tiri. ya saya bilang kita biar tinggal di kampung yang penting jangan kampungan gitu ya, betul nggak? Betul Bang Benar, Farhat. benar Bang. Kampung makanya kita dengan teman-teman semua pembela kaum lemah aja gitu. Kita memang dari rekam jejak kita udah jarang menangani pejabat-pejabat kelas kakap gitu, hanya ya memang saya dedikasi buat teman-teman yang susah, dan kesusahan teman-teman juga tidak membuat kita ikut susah, malah rezeki juga semakin terbuka dan ada aja rezeki. Semut aja di batu aja bisa hidup, masa teman-teman nggak bisa. Mudah-mudahan komunitas ini juga di samping kitanya bisa berdiskusi, bertukar pikiran, kalau di antara teman-teman ada yang susah atau ada janda yang susah makan, kan kita bisa saling menyumbang juga, ngirim nasi bungkus. Ya Jak? Bang Farhat nomor ya jangan. Bang, Kan harus benar Bang. terbuka gitu, harus terbuka. Kalau sedekah itu, Farhat. Bang, kalau sedekah itu memang dari almarhum ibu Bang.
wasiat harus sedekah kepada manusia, kepada orang-orang. Wasiat dari ibu saya, Bang. Ini gua yang paling demen nih urusan janda ini, gua yang paling demen ini. Bung Farhat, Bung Farhat, Ya. Bung Farhat, isengnya waktu masih di TVRI, masih ada TV TPI itu yang kumpul di taman, jangan keluar lagi apa? Ini mau serius atau mau bercanda nih? Kemarin Ibu Elsa Sarip bilang, Farhat, bilangin itu Jaka kalau lagi live itu jangan makan-makan katanya gitu. Saya bilang, nggak bisa Bu, mereka dari pagi sampai malam jadi makan kalau perlu buang angin juga di muka di TikTok itu Bu. Oh kok gitu ya? Oh ya udah kalau gitu saya makan juga kalau gitu sambil makan. Jadi teman-teman, kan sedikit nih ide saya ya. Harusnya korupsi ini kan siapa yang menyuap di penjara, siapa yang disuap di penjara. Kalau menurut saya gini aja korupsi, siapa yang punya dokumentasi diminta atau meminta, dia dilindungi. Jadi contoh, kalau saya bisa mendokumentasikan orang yang menyuap saya lapor, uang itu utuh buat saya dan saya dapat lagi prestasi sebesar itu. Nah, kemudian yang tidak melapor itu, dia yang ditangkap dan didenda untuk mengganti kerugian itu. Jadi kita menjadi polisi buat diri kita dan buat orang yang korupsi gitu. Masing-masing korupsi. Jadi kita bisa mengurangi biaya OTK atau intelijen dari KPK. Dan tidak menutup kemungkinan orang-orang yang pernah melakukan perbuatan itu pasti akan kapok untuk melakukan satu upaya atau kegiatan korupsi gitu. Itu menurut saya sih gitu. Kalau sekarang kan semua diam-diam, yang disuap diam, semua diam, akhirnya terjadilah konspirasi itu. Itu ada solusi yang harus kita pecahkan secara bersama tentang pencegahan terhadap korupsi. Karena Indonesia pernah menghasilkan satu undang-undang pemerintahan daerah tentang politik dinasti, kalau nggak salah pasal 48F ya. Enggak, kalau 48F itu tentang mantan napi. 58 atau 48 saya nggak lupa ya, udah lama kok nggak baca-baca lagi. Jadi di situ keluarga petahana boleh menjadi calon setelah 5 tahun ke depan itu. Tapi itu saya tahu orang-orang yang bekerja sama untuk ibaratnya diduga ya melakukan upaya yang mungkin boleh dikatakan suap lah. Boleh dikatakan suap gitu. Karena mereka kolektif gitu. Sehingga pasal itu dirubah. Pasal itu dirubah sehingga mantan anak ataupun istri daripada petahana bisa menjadi pimpinan. Nah, karena dianggap demokrasi gitu. Tapi sebenarnya pengaruh daripada kekuasaan orang tua atau saudara itu sangat besar sekali. Sekarang coba perhatiin. Hampir semua yang jadi anak, keluarga, saudara. Kenapa? Karena mereka punya jaringan gitu. Walaupun ada beberapa daerah yang tumbang semua ke keluarga, contoh Banten ya. Nah, tapi di sini harus kembali lagi karena dulu mantan napi harus 5 tahun. Tidak boleh jadi yang ancaman 5 tahun, tidak boleh ikut politik. Kemudian saya uji tahun 2009 atau 2010 itu boleh dengan syarat 5 tahun pasal 58F. Kemudian diuji lagi sama Pak Yusril, mantan koruptor 0 tahun. Jadi keluar boleh. Tapi tiba-tiba dirubah lagi oleh Mahkamah Konstitusi, harus 5 tahun lagi puasanya. Nah, harusnya pasal mengenai calon petahana politik dinasti itu bisa kembali lagi gitu. Nah, kemudian orang Indonesia ini kalau ada zaman jahiliyah, kita ini masih zaman media sosial yang namanya buzzer. Sehingga kalian kan kaget kok Pak Jokowi dulu banyak pendukungnya ya. Ternyata banyak buzzernya yang mendukung gitu.
Kira-kira seperti itulah kira-kira. Ini kemampuan dari media sosial ini kan kalian baru menyadari kan kalau misalnya dipuji 100.000 orang, muji hebat ini kan tergantung seperti itu gitu. Nah, tapi lama-lama nanti orang Indonesia juga akan mengerti bahwa mereka nanti nggak akan terpengaruh oleh buzzer. Akankah di status saya, akankah bupati-bupati cantik, gubernur-gubernur cantik, wali kota cantik dan ganteng, bupati, gubernur, wali kota yang kaya raya ini, akankah mampu mensejahterakan rakyat dengan kecantikan dia? Yang jelas tidak ada cantik, tidak ada ganteng, tidak ada hebat kalau tanpa ada isi tas, biaya, kos politik yang tinggi. Kita lihat, dengan keterbatasan dana, penghematan anggaran lebih parah seperti ini. Mungkin orang berpikir lain untuk menjadi bupati. Atau yang di saat dana banyak aja bisa bangkrut negara karena korupsi, apalagi di saat dana kecil. Apakah Indonesia akan makin maju ke depan atau makin mundur? Bang Farhat, Sama-sama kita kawal ini teman-teman. Bang disapa sama Bang Sunan Kalijaga. Halo Bang Sunan Kalijaga. Ya mungkin saya turun dulu. Ini ada Kak Sil juga. Mungkin saya kasih kesempatan untuk Kak Sil untuk naik ya. Kak Sil multi Kak Sil. Sunan Kalijaga juga multi ya. Ya saya turun ya. Silakan. Assalamualaikum Bang Farhat, Halo, Pak host, kabar? apa kabar? Baik, sehat-sehat nih kayaknya. Happy senyumnya kayaknya. Enggak nih, happy. Enggak ke Jakarta Utara kemarin. Sunan ada saya lihat tadi kemarin. Saya mau bilang, pengacara-pengacara yang hadir sidang adalah pengacara pansos. Tapi gara-gara ada Bang Sunan, jadi saya nggak berani ngomong. Enggak. Kita harus datang nonton sidang, gitu. Biar kita jadi saksi sejarah. Melihat mana pengacara yang berpengacara dan mana pengacara yang tidak berpengalaman. Nonton gitu kan. Terima kasih kehadirannya. Insya Allah 27 nanti saya hadir. Host, boleh nggak Halo? berpendapat host? Halo host. Silakan. Halo host. Gini sedikit yang Bang Farhat. Untuk hak politik yang dicabut itu 5 tahun. Sekarang memang berubah-ubah itu Bang Farhat. Hak politik dicabut ketika terpidana itu mendapat vonis dari hakim, kemudian vonis tambahannya hak politiknya dicabut 5 tahun. Lah, Puasa 5 tahun. ya benar puasa lah. Tapi itu sering berubah-ubah. Pernah 0 tahun dulu, pernah 0 tahun. Bener. Makanya itu yang saya kagetkan kok berubah-ubah. Lah, begini, keinginan saya produk hukum itu jangan melibatkan politik. Nah, selama ini Komisi 3 yang membinani hukum itu yang menghasilkan produk-produk hukum kan. Nah, padahal itu dia dari produk politik. Nah, kalau berkaca di negara lain, produk hukum dihasilkan oleh yudikatif. Lah, ketika yudikatif yang membuat, maka tidak ada tendensius politik. Yang terjadi di kita, ketika politik bermain untuk memproduksi hukum, maka dalam tanda petik ada subjektivitas yang dimasukkan dalam pasal-pasalnya. Yang terjadi begini kita. Coba yudikatif diberi kuasa penuh untuk memproduksi produk hukumnya, maka insya Allah ada perubahan meskipun sedikit. Satu. Kemudian perilaku hukum itu formula hukum. Perilaku hukum selalu di depan hukum itu sendiri. Undang-undang KPK terbentuk karena ada perilaku hukum. Undang-undang pencucian uang terbentuk karena ada perilaku hukum. Lah, maka perilaku hukumnya dahulu baru dibuat regulasi hukumnya. Makanya perilaku hukum masyarakat selalu di depan hukum itu sendiri, termasuk perampasan harta yang sering diusulkan. Masih belum berbentuk undang-undang, RUU terus, karena yaitu ada pragmatis politik di sana. Assalamualaikum, salam sehat untuk Bang Farhat.
Waalaikumsalam. Jadi menarik juga di apa yang disampaikan hamba Allah ini, perilaku hukum memang udah duluan daripada prinsip dari faktanya. Jadi memang Prof Edi pun bilang, Prof Edi itu dosen UGM, guru besar di UGM, dia juga pernah sampaikan di bukunya antara fakta dengan hukum itu. Jadi hukum itu sudah duluan di depan sana. Fakta itu yang tertatih-tatih mengejar hukum. Jadi tapi ketika undang-undang belum disahkan, tapi ada aturan yang lain mungkin yang mengatur terkait dengan hal yang sama. Nah, undang-undang itu bisa kita gunakan. Kayak gitu modelnya. Nah, di sini ada Bang Sunan Kalijaga juga nih. Bang Sunan Kalijaga, gimana nih terkait dengan Indonesia darurat korupsi? Nah, diduga nih Bang Sunan Kalijaga ada 95 orang anggota DPD yang diduga disuap dalam hal ini. Karena waktu itu pemilihan ketua DPD dan wakil MPR untuk menjadi ketua itu mereka menyuap. Itu bagaimana pendapat Bang Sunan? Atau ada pendapat lain, Bang? Halo. Halo Bang Sunan. Oh, Bang Sunannya. Lagi sholat kali Bang Sunannya. Oh, kayaknya lagi sholat dia. Ini sebelum ke Kak Sil ada Kak Encus. Tadi mau menyampaikan apa Kak Encus? Kalau saya sih nggak percaya itu ya Bang Farhat, Jaka. Nggak percaya saya ada kayak gitu. Masa sih di era kita punya pemimpin bekas ketua Kopassus yang terkenal macan Asia, ada yang kayak gitu-gitu. Kayaknya saya nggak percaya deh. Kenapa nggak percaya? Ya nggak mungkin lah, masa sih 95 orang terlibat semua? Ah, gimana kayak gitu? Kayaknya nggak mungkin deh di era pemimpin kita orang yang super kuat seperti sekarang. Ya, Itu aja sih. tidak menutup kemungkinan bisa saja juga terjadi Kak Encus kan. Kita hanya berdasarkan asas presumption of guilt kan. Jadi kita boleh menduga seseorang bersalah sampai ada putusan pengadilan yang mengatakan dia tidak bersalah. Nah, dasar kita itu. Ya makanya menurut saya itu beritanya agak terlalu dibesar-besarkan kali ya. 95 orang terlibat, Mas. Tapi apa yang Kak Encus bayangkan ketika itu memang terjadi? Ya itu, saya nggak akan membayangkan karena ya nggak mungkin lah 95 orang terlibat. Uang kita punya pemimpin orang yang lumayan sangat dihormati kok, ya kan? Kayaknya nggak mungkin deh. Menurut saya itu agak-agak Bakal dapat proyek nih dari PLN. berita yang agak dibesar-besarkan itu lah. Bang, nggak mungkin lah, Kayak Bang. turun nih kalau gini komentarnya nih dari Kancus. Tapi Kak Encus, ini kan negara kita kan katanya negara Wakanda. Jadi negara Wakanda tuh apa saja bisa terjadi. Gak lah, kalau saya berharap positif lah kepada pemimpin yang baru. Mantan ketua Kopassus yang paling ditakuti loh. Itu apa? Pasukan yang paling ditakuti loh di Indonesia. Masa sih udah mantan ketuanya jadi presiden, orang masih pada berani korupsi? Masa sih? Kalau aku sih cuma bilang itu. Oke, siap. Paham kan ya, paham ya. Kak Sil, halo Kak Sil, selamat apa nih? Siang. Selamat siang Jaka, Bang Farhat, Gimana Kak Sil? teman-teman semua. Kan siang ya Bang Farhat ya. Saya mau sedikit kepada hamba Allah ya, sedikit bukannya ini sih, cuma kalau bicara produk hukum ya Bang hamba Allah, itu bukan hanya yudikatif yang bisa membuat produk hukum. Jadi produk hukum itu bisa dibuat di Mahkamah Agung, kemudian di lembaga eksekutif itu DPR, eksekutif pemerintah, kemudian ada lembaga legislatif yaitu DPR, terus lembaga peradilan, bahkan kepala desa pun bisa mengeluarkan produk hukum gitu ya.
Jadi ada macam-macam produk hukum seperti Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Mulai dari atas ada Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Keputusan Presiden, Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan sebagainya. Itu disebutnya produk hukum, ya. Jadi pembentukan produk hukum di daerah itu ada perencanaan, persiapan dan sebagainya. Jadi produk hukum bukan hanya dikeluarkan oleh yudikatif, itu tambahan aja sih buat edukasi. Terus mengenai korupsi, sebetulnya yang terjadi di DPD 95 orang ini bukan korupsi, tapi penyuapan atas dasar pemilihan ketua DPD, Dewan apa ya, Jaka? Kalau kita singkat secara ini komedi. Untuk menjadi ketua DPD aja harus menyuap beberapa anggota DPD. Itu yang terjadi sebenarnya, penyuapan ini. Ya namanya uang, orang kadang-kadang gelap juga diambil, nggak taunya ketahuan kan gitu. Tapi ini betul-betul merusak citra wakil daerah. Ya kalau di luar negeri disebutnya mereka itu senator disebutnya gitu, dan itu sangat merusak citra. Menjadi ketua senator aja harus mengeluarkan uang yang banyak. Tapi ya saya berharap ada perubahan lah di negara ini. Ya kasihan sekali sebenarnya kalau kayak penegak hukum ya, hakim, jaksa, penyidik itu kan sudah dari negara uangnya. Sementara kalau kita sebagai pengacara betul-betul mandiri, cari sendiri, dan seringkali juga diolok-olok, padahal masyarakat butuh kita banget gitu. Dan uang-uang yang pemangkasan yang dilakukan oleh Prabowo itu juga nggak dipelajari oleh mahasiswa yang sedang demo. Katanya pendidikan dipangkas, padahal yang dipangkas adalah hal-hal yang tidak penting juga, yang memang basah di mata orang yang mata duitan, yang dipangkas-pangkas itu, dan keperluannya untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi inilah potretnya Jaka. Saya nggak bisa bicara banyak, sebagai pembuka itu aja dulu. Terima kasih. Siap. Ya, Tapi terima kasih Mas Jaka. Nambah sedikit Mas Jaka. ya silakan satu Untuk begini, Ibu Sil yang selalu dimuliakan Allah. Kita menganut trias politika. Ada kekuatan eksekutif, kekuatan yudikatif, kekuatan legislatif, benar. Tadi memang saya bilang semua produk hukum, baik itu peraturan menteri dan semuanya itu adalah produk hukum. Lah, yang saya maksud begini, ketika yang agak krusial, sebaiknya ya tidak ada kompromi politik untuk memproduksi hukum. Jadi diberi wewenang yudikatif lah, karena orang yudikatif orang yang paham hukum. Ketika eksekutif dan selama ini kan produk hukum kita kan eksekutif sama legislatif. Dari mana di sana ada Menkumham dan kementerian terkait untuk membuat produk hukum dan bekerja sama dengan Komisi 3 bidang hukum. Lah itulah terjadi produk hukum. Nah, yang saya maksud sebaiknya orang-orang yudikatif yang punya kompetensi, yang cakrawala berpikirnya luas, diberi kesempatan lah. Lah ini harus merubah tatanan kenegaraan kita. Karena di negara-negara yang menganut paham trias politika, semua yang untuk kemaslahatan negara itu yudikatif diberi wewenang khusus untuk membuat produk hukum, terutama yang berkaitan dengan korupsi. Yang berhubungan dengan kemaslahatan orang banyak. Kalau yudikatif ini kan, yudikatif cuma ada dua, Pak. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sementara wewenang pembuat undang-undang adalah legislatif atau DPR. Kalau yudikatif itu kan memang tempatnya peradilan di MA, peradilan umum. Kalau di MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dijejali mereka harus buat juga, terus siapa yang mengawasi? Kan MA ini tugasnya peradilan umum, dari mulai tata negara. Ini bisa kita perpanjang, kan udah jelas fungsi DPR itu ada pasal 20 bersama pemerintah membuat undang-undang, tapi yudikatif juga membuat juga, namanya jurisprudensi. Ini kan hanya saran, sebaiknya nanti yudikatif ini membuat satu produk atau fatwa atau apa yang memang mungkin selevel atau apa, tapi selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang 45 gitu. Itu aja menurut saya. Tapi kita benar. Maksud saya seperti itu, Bang Farhad. Jadi
seperti yang Bang Farhat maksud, jadi semacam kan ada SEMA, ada PERMA, ada fatwa dari Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi kan sifatnya kan sifatnya karena perselisihan. Jadi begini, ketatanegaraan kita ya meskipun harus direformasi, tidak keluar dari marwah Undang-Undang Dasar 45. Maunya begitu. Lah, meskipun sekarang dalam tanda petik ada salah satu amandemen yang dalam tanda petik mukaddimah Undang-Undang 1945, Undang-Undang 995 kadang ditabrak atau dikesampingkan. Mari kita lihat bersama terkait produk-produk hukum kita. Assalamualaikum. Oke, menarik sekali kan pendapat-pendapat dari narasumber ini. Mereka sempat menyampaikan terkait dengan teori trias politika, terkait dengan pembagian kekuasaan. Teori ini dipopulerkan oleh Montesquieu dan John Locke terkait dengan pembagian kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Jadi negara udah dibagi masing-masing terkait dengan kewenangan dan apa pekerjaan mereka. Kurang lebih seperti itu. Nah, saya lihat ini Pak Pers ini udah agak ini dia nih. Ada pendapat lain yang mau disampaikan. Gimana Pak Pers? Buat nambahin dikit ya. Ya, siap. Izin, cuma saya jujur malu nih. Masalahnya yang ada sama saya semua sarjana. Saya cuma SDTT, sekolah dasar gak tamat. Jadi gini, saya menyambung bahasa daripada Bung Farhat, bahwa benar apa yang telah dikatakan oleh Bung Farhat. Saya teringat ketika Mahkamah Konstitusi itu MK menerima laporan daripada Pak Adnan, siapa lupa saya itu masih muda, Pak Adnan Pucicah, apa namanya, susah saya sebut. Ya. Itu memang sangat disayangkan. Ada hakim MK itu yang mengatakan itu kan kalau tidak salah ingat pasal 7 itu yang dibahas tentang apa yang dibahasakan oleh Bung Farhat tadi dalam huruf R-nya dalam Undang-Undang Pilkada yang katanya bertentangan waktu itu dengan Undang-Undang 1945. Intinya adalah begini. Waktu itu akan selalu menjawab. Bau wangi serapat apapun disembunyikan dengan kepintaran-kepintaran ilmu, waktu akan membuka kebenaran. Karena kenapa kebenaran tidak akan pernah salah. Yang penting dikaji kembali berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah ada. Jangan dengan cara berpikir mengambang, tebak-tebakan. Di mana saya pernah mengatakan kalau kita merasa paling pintar, iblis itu rajanya. Hidupnya lebih lama daripada kita. Kalau merasa kita paling beriman, iblis itu pernah jadi ketuanya malaikat. Tapi kita duduk sama rata. Di mana persoalan itu adalah persoalan bangsa. Di mana persoalan bangsa ini menyangkut adalah sampai ke anak cucu. Dan siapa yang sebut rakyat masyarakat di suatu negara? Termasuk para aparatnya sendiri. Di salah satu video saya pernah mengatakan, video saya, kenapa kalian bodoh? Kalian tuh dirampok, tapi kalian dibayar untuk menjadi pengkhianat negara kalian sendiri. Jadi itu saja sambungan saya untuk Bung Farhat. Intinya adalah begini, satu perjuangan yang menurut saya yang harus juga didukung semua kembali, tapi dengan akal, bukan seperti 98 adalah RUU perampasan aset koruptor harus menjadi undang-undang. Karena kenapa? Itu adalah salah satu langkah dan pintu agar kekayaan negara yang selalu kita teriakan tidak lari kepada para kalau koruptor ini saya tidak mau bilang pencuri, perampok intelek. Yang kadang kita juga ironis, aparat kita tidak sadar gajinya itu dari hasil uang rampokan, mau dibayar lagi dari uang rampokan mereka yang intelek tersebut. Silahkan dilanjut. Oke, siap. Terima kasih. Tadi Bang Farhat mau nyampaikan pendapat juga. Iya. Yang menyangkut kaitan dengan penegakan hukum itu, kalau selama ini kan ada 3, legal justice, social justice, ya. Tinggal tambah satunya moral justice itu.
Artinya walaupun undang-undangnya nggak begitu bagus, kalau kita dapat hakim yang bagus dan moralnya bagus, ya saya yakin selesai kok itu. Terutama kewenangan eksekutif sebagai kepala negara itu kan presiden memiliki hak untuk memberikan amnesti, abolisi, gerasi itu. Artinya kalau kita lihat Mahkamah Agung itu ada beberapa perkara bisa sampai 6 kali PK ya. Kemudian dengan ditolaknya perkara PK-nya PK-nya Saka Tatal dan semua itu kan udah kelihatan nyata. Artinya dari tidak ditem scientific crime investigation-nya nggak ada gitu ya. Harusnya menurut saya Pak Prabowo itu kalau saya yang jadi presiden itu saya langsung ambil alih sendiri. Pak Presiden tuh nggak bisa lagi ngomong saya nggak mengerti hukum ke yudikatif, enggak. Dia punya kewenangan di situ. Udah level tertinggi peninjauan kembali. Makanya kita nggak butuh presiden yang ahli perang karena kita saat ini lagi nggak berperang gitu. Tapi presiden yang punya landasan filosofi yang bagus, oke, gitu, matang, ya. Nah, kemudian dia bisa menjadi orang-orang yang dibutuhkan masyarakat, bukan hanya dibutuhkan keadilan. Misalnya kan tidak banyak kasus kayak seperti dia datang, dia serius, kemudian kalau bisa dia berkomunikasi dengan ketua mahkamah. Kalau ketua mahkamah bilang, udah habis Pak, udah PK-nya nggak bisa 2 kali ya, udah kewenangan dia, gerasi atau apa. Ini contoh waktu 98 itu, hampir sebagian besar politisi dapat abolisi Sri Bintang Pamungkas tanpa melalui peninjauan kembali dan lain sebagainya dalam politik. Nah, terutama kasus-kasus yang menyangkut pemenjaraan. Nah, kemudian saya kritisi sedikit tentang pidato Bapak Gubernur Jawa Barat. Di sini Pak Gubernur Jawa Barat mengatakan bahwa kalau ada polisi mau menahan orang harus laporkan ke kepala daerah. Nanti biar kepala daerah yang menjamin makan anak istrinya, kan tak nyambung tuh. Pikiranku tuh masih aneh, masih terusik saya gitu. Saya ingin menjelaskan bahwa yang namanya pencuri, maling, pelaku kejahatan yang mau ditahan itu memang ada ancaman hukumannya gitu. Dan sudah ada resiko, walaupun ini pelaku narkoba atau maling itu anaknya masih kecil 2, masih di perut istrinya 3, ya bukan masalah kasihan. Kalau kasihan ya, jadi berarti orang kalau gitu punya anak kecil aja terus narkoba atau maling atau nipu atau korupsi kan. Nah seperti itulah gitu. Jadi sebenarnya hukum untuk menyelesaikan satu persoalan krisis yang terjadi baik moral masyarakat gitu. Bukan hukum dijadikan sesuatu yang mengganggu keadaan atau status sosial sehingga pemerintah daerah merasa terganggu dengan adanya hukum dan keadilan itu gitu. Itu harus agak dirubah pandangan itu. Karena kalau begitu itu memang enak, dengar ceritanya bagus, manusiawi, tapi berbeda. Makanya hukum itu memang tidak manusiawi tapi hukum yang manusiawi. Nah, hukum yang itu tidak manusiawi karena memenjara orang, bahkan bisa menghukum mati orang. Tapi hal hukum yang manusiawi itu adalah memanusiakan manusia. Mulai dari hukum acara, pendampingan, pengacara, kemudian tahanan yang memadai, kemudian hak-haknya dia, bahkan mendapat remisi, kemudian asimilasi, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau saya lihat ya mudah-mudahan pimpinan-pimpinan atau kepala daerah juga fokus saja di infrastruktur dan kesejahteraan serta Kesbangpol. Kesbangpol itu artinya apa ya? Kesejahteraan pembangunan politik ya, Kesbangpol atau kemasyarakatan. Nah, itu lebih penting. Tata sosial. Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik. Kesatuan Bangsa dan Politik. Lebih penting. Membina ormas-ormas gitu. Karena sekarang ormas-ormas ini jago-jago semua. Walaupun pada nggak sekolah, nggak segala macam, pakai baju ormas sudah merasa berani bentak orang,
tapi nunggu orang mukul, nanti orang mukul baru dia ngelaporin polisi orang gitu, kira-kira. Nah, jadi ini hukum ini jebak-jebakan juga nih. Kayak Rasman, maki-maki orang tapi nggak berani mukul orang, tunggu orang mukul gitu. Akhirnya dapat juga pengacara pintar dan hakim pintar, dipancing juga dia emosi, akhirnya kena juga dianya kan gitu. Nah, maksud saya yang gini nih sebenarnya kita tinggalkan aja, kita langsung fokus aja persoalannya gitu. Karena ini contoh ya sidangnya Jakarta Utara kemarin udah mulai adem gitu, nggak tahu mungkin gara-gara Cowboy Cengeng udah nggak ada gitu. Karena mereka udah menyadari bahwa kalau sidang dengan hakim itu adalah kewenangan hakim. Tinggal kita keberatan aja, nggak ngerti dia kan kalau hakim nggak boleh ya udah tinggal kita komplain nanti. Misalnya sidangnya tertutup, terbuka, tertutup ya tinggal ajukan aja nanti di pengadilan tinggi digelar. Kalau mereka udah gaya ya kalau dia sih ngakunya wartawan si Rasman ataupun si Cowboy Cengeng, dia ngaku wartawan. Bahkan organisasi advokatnya itu mengakunya wartawan juga katanya gitu. Makanya saya heran, apakah boleh wartawan jadi pengacara atau pengacara boleh jadi wartawan? Saya itu masih nggak ngerti gitu ya. Kalau saya sih lebih hebat wartawan dibanding pengacara menurut saya gitu. Karena katanya wartawan dengan tintanya dia bisa membuat negara itu terreformasi gitu, bisa mempengaruhi itu. Nah, cuman itu tinta wartawan. Kalau pengacara, walaupun nggak punya tinta, tapi pengacara punya cinta. Wes, dengan cintanya pengacara bisa membuat wanita takluk. Betul nggak Jaka? Salah ya? Jangan terlalu serius, kita lucu-lucu dikit ya. Silakan. Ya, Aku izin turun ya host, Bang Farhat dan teman-teman semuanya, biar yang lain bisa naik, biar gantian. ya, terima kasih Bang Farhat pencerahannya yang terkait di kepala daerah tadi. Jadi benar Bang Farhat bilang, jadi kepala daerah mau menjambinkan terkait warganya yang terlibat tindak pidana. Padahal secara hukum acara untuk masalah itu penyidik itu punya alasan subjektif dan alasan objektif. Dia mau menahan orang, mau tidak menahan orang, dia punya di subjektifnya ada sisi kemanusiaan yang dibangun oleh naluri penyidik. Dan banyak penyidik-penyidik kita, contoh di Nusa Tenggara Barat, bagaimana seorang penyidik menghentikan perkara ketika anak mau memenjarakan ibunya. Anak mau memenjarakan ibunya karena hak waris. Dan saya sangat takjub seorang kasat reskrim membayar biaya kerugiannya. Sampai kasat reskrim bilang, Bapak, kalau Bapak mau memenjarakan ibu ini, itu di tahap mediasi, berarti Bapak itu tidak punya kemanusiaan. Bapak itu pokoknya digugah secara hati nurani. Tapi gimana? Sempat apa ya Pak? Mungkin berhati batu. Sempat tidak mau. Tapi lama-kelamaan yang saya titik beratkan di sini garis bawahi seorang kasat reskrim dengan jiwa naluri penyidiknya, naluri kemanusiaannya bisa menghentikan perkara dengan restorasi justisnya. Lah, ini kan nggak usah kepala daerah, seorang kasat reskrim bisa menghentikan. Nggak usah kepala daerah dengan naluri kemanusiaannya, dengan alasan subjektifnya bisa menghentikan penyidikan, restorasi justice, diversi, banyak ruang-ruang saluran-saluran kita untuk kita keluar masalah di luar masalah pengadilan itu sendiri, diselesaikan di luar masalah pengadilan. Lah, cakrawala berpikir harus kita bangun. Begitu, Bang Farhat. Saya dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menarik tadi yang disampaikan Bang Farhat juga. Tadi Ipar saya orang Sumeneb, Pak. Orang Sumeneb ipar saya. Saya pernah sekali ke Sumeneb makan kokot. Oke. Jadi Pak, gini. Tidak kedengeran
host Bang Farhat tidak kedengeran, host. Kedengaran ya? Kedengaran. Kedengaran. Iya Pak, makasih Pak hamba Allah. Kalau saudara saya itu, ipar saya itu orang Sumeneb Pak. Jadi kalau saya ke Sumeneb tuh makan kokot ya Pak ya, enak kokot. Bener kokot. Siapa Pak? Bang, namanya Bang, saudaranya Bang. Saudara saya itu namanya Hasan. Hakim sekarang di Semarang. Oh, Hasan. Oh. Saudaranya Pak Arif, bekas Iya, Sumeneb Bang, solonya Madura Bang, halus-halus bahasanya Bang. Solonya Madura, halus-halus. Iya. Jadi gini, kembali ke sedikit ya, ini penting nih masalah restoratif justice. Restoratif justice itu dia hanya penipuan yang 1 juta 2 juta, ongkosnya itu lebih mahal daripada uang kerugian. Bahkan kadangkala pencuri atau apa ya dikasih motor, dikasih beras lebih mahal gitu. Maksud dan diekspos, dijadikan prestasi. Dulu waktu saya masih kuliah S3 tahun 2008, diskusi kita hasil penelitian di Kejaksaan Agung Belanda, hampir 90% perkara sana restoratif justice. Nah, kita ini kan produk Belanda. Jadi produk hukum Belanda ini, ya kalau misalnya di hukum adat, kalau misalnya ganggu istri orang, cukup bayar bakar babi atau bakar sapi, itu selesai. Kalau hukum Islam dirajam, berat. Tapi hukum Belanda pasal 284 cuma 9 bulan, itu pun delik aduan. Mungkin orang Belanda dulu suka ganggu istri orang ya, mungkin dulu. Kita nggak menyadari itu. Kalau hukum pidana di Belanda penipuan cuma 2 tahun. Indonesia 4 tahun. Jadi negara jajahan itu lebih tinggi. Dianggap orang Indonesia ini kalau nggak dihukum 4 tahun, nggak kapok. Nah, Indonesia ini orang takut pidana. Kalau di Amerika nggak terlalu takut pidana karena orang nggak sembarang tahan. Ada uang jaminan ditahan. Kalau kita pasti yang ditakutkan pernah tahan. Bahkan di luar negeri lebih takut orang kalau digugat perdata. Mulai tunjangan hari tua, asuransi bisa dipotong kalau kita membuat perbuatan yang merugikan orang lain. Jadi mereka nggak main-main gitu. Tapi kalau kita sih selalu perdata sidangnya dilama-lamain. Bahkan eksekusinya dilama-lamain gitu. Padahal yang paling penting menyangkut hubungan keperdataan itu adalah di perkara perdata itu. Nah ini perlu perubahan itu. Makanya saya lihat udah ganti beberapa presiden ini kok nggak tersentuh ke situ, nggak mikir ke situ gitu, nggak mikir ke situ. Padahal harusnya berpikir ke situ, hukum yang praktis. Hanya memang biaya cepat, biaya murah, ringan segala macam. Gitu. Nah kemudian kejaksaan ekspos. Kalau perkara yang kerugian cuma ngambil motor atau ngambil makanan, biaya eksposnya lebih mahal. Bayar rilisnya pun harus bayar wartawan untuk transportasi segala macam gitu. Maksud saya, udah deh restoratif justice saja, diam-diam aja. Kalau perlu perkara pembunuhan juga bisa di restoratif justice. Kita tiru aja hukum Islam di Arab sana. Asal dibayar diat, dibayar ganti rugi 10 M, udah, yang penting dimaafkan. Harus kita niru juga yang bagus. Katanya kita negara banyak Islam di sini. Kenapa kita tidak bisa niru toh? Kan sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya gitu. Ya kalau maksud saya itu bisa. Jadi kalau kita negara kita ini selagi masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, itu yang terjadi gitu. Makanya itu kenapa aku dulu mau jadi presiden, aku mau cari ini sebenarnya yang gampang yang mana sih yang ribet ini gitu. Terus mau dirubah undang-undang kepolisian, undang-undang perhubungan nggak bisa karena semua memiliki kepentingan. Nah di zaman Pak Prabowo ini aku puji dikit Prabowo ya, yang bagus dan merdekanya di kepolisian. Nah di kepolisian ini independen banget, ngalahin pengadilan independen di kepolisian. Keren sih. Walaupun masih ada kelemahan-kelemahan dikit karena terlalu merasa independen banget, ada gitu ya, ada gitu. Tapi gampang kok. Yang penting ajarin bangsa ini bagaimana pejabat jangan cari makan karena kekuasaan dan jabatannya. Jangan dicari makan kekuasaan dan jabatannya. Artinya udah digaji kecil, besar. Kalau perlu gini aja, yang jadi pejabat itu nggak usah digaji. Tapi yang jadi pejabat itu dia
adalah orang kaya yang pinter, yang nggak nyari kekayaan lagi, nggak apa-apa, bisa itu. Cuman dia diberi fasilitas saja, mungkin dipermudah tanpa anggunan dipinjam uang untuk bisnisnya dia ketika dia tidak menjadi jabat lagi. Jadi hakim agung itu cukup 5 tahun aja kayak hakim MK. Jadi hakim agung itu nggak usah sampai masuk umur 50, pensiunnya 20 tahun kemudian, nggak usah. Kalau dia mau ikut lagi tes fit and proper test per 5 tahun. Nah, kalau hakim agung di Amerika itu dia seumur hidup. Cuman putusan-putusannya konsisten. Putusan yang paling spektakulernya itu LGBT pun 54 deh kalau nggak salah. Kan luar biasa itu kalau jangan-jangan udah banyak kaum LGBT di sana. Tapi itulah hukum dan hukum yang di sana gitu. Kalau Indonesia tidak bisa hakimnya itu besok dia kalahkan yang ini itu lagi dia menangkan lagi model orangnya seperti itu. Nah makanya harus punya gerakan moral itu tidak bisa oleh Mahkamah Agung sendiri, harus seorang presiden yang bisa merubah suasana ini gitu. Jadi seperti itu gitu. Coba kita lihat waktu Pak Prabowo mau dilantik, mau naik gaji hakim itu kan, dia akan tinggikan hakim. Setelah dilantik Pak Presiden nggak membuat gaji hakim naik tinggi, ya kan? Nggak membuat ketegasan. Nggak membuat ketika pengadilan diserang oleh Rasman tidak membuat polisi nangkap Rasman kok, harusnya tangkap gitu. Nah, jadi menurut saya kewibawahan hakim itu harus didukung oleh presiden dan hakim juga mendukung presiden dengan baik. Caranya apa? Dengan memberi keputusan yang adil buat rakyat, tidak berpihak, tidak ada uang-uang, tidak ada nego-nego. Saya tuh dari awal tuh dulu ayah saya tuh hakim agung ya. Bahkan ketika menjelang mau pensiun ayah saya ajak ayah saya untuk bersama Pak Benyamin Mangko Dilaga untuk ikut tes komisioner komisi yudisial. Tujuannya itu adalah, jadi bayangkan seorang hakim agung berhenti menjadi anggota komisi yudisial yang dimana dia memiliki kekuasaan, tapi berpindah ke komisi yudisial untuk mengetes, menyeleksi hakim agung yang terbaik gitu. Jadi tujuan murni saya itu adalah ya mudah-mudahan ayah saya bisa nyari hakim agung yang bagus, jadi kita nggak perlu mencari hakim agung, nggak perlu lobby-lobby, tapi keputusannya benar-benar agung gitu. Nah, ini teman-teman bisa cari ya, mana ada seorang hakim agung dengan gaji 70 juta, tiba-tiba berhenti, masih 3 tahun dinas, dengan gaji 23 juta di komisi yudisial. Kalau bukan ada keinginan merubah moral daripada peradilan Indonesia, itu nggak akan terjadi, nggak akan pernah terjadi gitu. Karena orang tua saya nggak punya masalah selama dia di Mahkamah Agung. Saya senang ayah saya keluar dari Mahkamah Agung, dan saya takut ada apa-apa, takut orang kait-kaitkan dengan saya profesi sebagai pengacara gitu. Alhamdulillah sampai pensiun tenang-tenang juga gitu. Nah di komisi yudisial ada lagi konflik lagi, ada yang pro EMA, ada yang tidak, ini terjadi lagi di dunia LSM, ya kan kira-kira seperti itu gitu. Yang ini ada memperlakukan hakim, akhirnya mereka pinter juga, diujilah, diputuslah kewenangan komisi yudisial. Padahal sebenarnya harusnya ada. Jadi nasibnya komisi yudisial itu seperti DPD. DPD RI itu lebih sulit menjadi anggota DPD daripada anggota DPR, karena anggota DPD satu provinsi cuma 4 orang Jawa Barat. Sedangkan DPR RI di Jawa Barat ada 98 lebih. Jadi satu kursi DPD itu berapa juta itu kira-kira. Sedangkan orang dari 100.000 pun bisa jadi anggota DPR RI. Tapi kewenangannya kurang. Kayak main-main. Gajinya 100 juta. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa nelpon polisi, nggak bisa nelpon mana-mana. Nggak bisa minta tolong. Kalau ada yang datang minta tolong yang pernah menolong orang, 100 orang aja minta tolong 100 juta satu bulan, itu udah habis gajinya gitu. Nah, jadi teman-teman, masyarakat Indonesia, kalau mau cari uang jangan jadi pejabat gitu. Tapi kalau kalian miskin jadi pejabat kaya, saya pastikan kalian korupsi. Kalau kalian jadi bupati mau dapat uang, saya pastikan otak kalian adalah otak maling, harus ada. Kalau kalian nggak maling nggak akan dapat duit, kecuali upah pungut. Kenapa? Ketika kalian mau lurus, datang LSM minta tolong, kalian pelit, habis kalian dihajar. Yang salah anak buah pasti kalian bupati yang dihajar. Gitu.
Nah, jadi ini kan sudah jadi rahasia umum gitu. Tapi kita selalu berlandaskan demokrasi. Makanya saya setuju. Kalau Pak Prabowo merubah sistem pemilihan langsung pada tahun 2025 nanti menjadi pemilihan ditunjuk. Jadi kalau perlu bupati itu nggak usah di DPR. Diusulkan oleh partai terbanyak, koalisi partai, kemudian diajukan beberapa orang yang memilih itu presiden. Jadi bupati dan gubernur itu adalah orang punya presiden. Apabila ada bupati atau gubernur yang korupsi, berarti yang korupsi itu adalah presiden. Jadi presiden yang mengawasi gubernur dan wali kotanya. Hati-hati kamu. Saya beri kamu amanah, kalau kamu tidak amanah, kamu yang saya hajar duluan. Daripada nanti dibilang presiden yang korupsi. Jadi orang-orang yang terbaik cuman 504 kabupaten dan wali kota. 48 gubernur. Cuman sejumlah nggak banyak kok itu. Kita nggak perlu biaya-biaya yang lain-lain itu. Dan nanti kalau ada yang mau menyuap, dicari yang terbaik aja. Gampang mencari yang terbaik. Gitu. Buktinya, Jakarta telah memberi contoh seperti itu. 4 wali kota, 1 bupati di Jakarta ini, nggak ada yang dipilih, hanya ditunjuk oleh gubernur. Betul kan? Mungkin teman-teman nggak menyadari itu. Wali kota Jakarta Selatan, wali kota Jakarta Pusat, wali kota Jakarta Barat dan Timur tuh nggak ada pilkadanya, kawan-kawan. Nggak ada DPR-nya lagi. Aman, ya kan? Urusan administrasi Jakarta cepat lancar. Kenapa yang bayarnya sampai triliunan itu jadi mahal gitu? Coba bayangkan, kemarin pelantikan bupati dan gubernur di Monas ada hampir 1.000 orang. 1.000 kali satu saudaranya 50 orang, udah 50.000 orang tuh. Kalikan berapa anggota DPRD yang dari daerah dari Papua semua datang semua. Berapa hotel penuh di Jakarta, susah cari hotel. Bahkan ada kepala daerah yang dari NTT nggak dapat hotel, ganti baju di mana? Di mobil. Bahkan ada juga udah nggak ada mobil lagi, naik bajai ya. Nggak tahu kalau mereka main-main ya. Tapi itulah kira-kira tidak efektif. Tapi dulu waktu zaman COVID walaupun tidak ketemu, dilantiknya mau virtual, aman-aman aja kok. Ya kan harusnya lebih simpel lagi. Kalau perlu nggak usah ada pelantikan, saya SK-in. Yang penting manfaatnya terasa nyata buat rakyat. Kita tunggu apakah bupati cantik, wali kota, gubernur cantik, ganteng, dan kaya mampu mensejahterakan rakyat atau mereka akan berada dari bagian OTT dan masuk di penjara dan menderita. Kita lihat nanti 5 tahun lagi. Saya mendoakan dan selamat kepada gubernur dan bupati wali kota terpilih. Saya yakin kalian adalah amanah, berjuang mengabdi buat rakyat. Gak usah takut rezeki. Ya, tidak usah dibagi-bagi, menjual beli jabatan, tidak usah memotong-motong proyek anggaran, ya, tidak usah lagi melawan musuh. Walaupun dulu tidak mendukung kamu, asal orangnya itu bagus, pilih dia. Walaupun itu dia saudara kamu, walaupun dia itu adalah teman kamu, kalau orang yang tidak bagus, mata duitan, jangan pilih dia. Nah, itu harapan saya buat Indonesia dan buat kita semua di sini. Demikian, silakan. Ya, yang mau menanggapi Bang Farhad terkait perpolitikan Indonesia, jadi sangat menarik. Jadi sistem proporsional terbuka ini masih dominan di sini, Bang. Coba sistem diubah proporsional tertutup. Jadi begini, kalau proporsional tertutup, jadi yang di parpol anggota parpol yang punya kompetensi, baik secara kualifikasi pendidikan, pemikiran, semuanya punya kompetensi, dia yang diajukan untuk menjadi anggota dewan. Lah, jadi parpol yang punya peranan. Jadi yang menentukan jadi tidaknya itu parpolnya sendiri yang diajukan. Jadi tidak gampang menjadikan orang anggota dewan. Seleksi ketat di internal parpol. Jadi kalau proporsional tertutup, sekarang proporsional terbuka. Jadi siapapun bisa jadi, tidak melihat latar belakang. Lah, ini harus dirubah. Jadi di Pak Harto dulu benar yang dikatakan Bang Farhad. Jadi Pak Harto dulu ketika mengangkat gubernur dan bupatinya dari tentara. Dan orang-orang yang punya kecakapan, baik secara sikap, secara semuanya cakap. Dan memang kalau di orde-orde dulu yang bagus-bagus ya diambillah. Tidak semuanya
peninggalan Orde itu tidak bagus, ada yang bagus. Lah, kita kembali ke Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto. Bagaimana Pak Harto mendidik karakter kepemimpinan, karakter leadership. Kalau berbicara leadership, jiwa kepemimpinan yang dibina oleh Pak Harto sebagai presiden, hasilnya bagus-bagus, Pak. Lemhanas itu kan masih produksinya Bapak Soeharto, Bapak tercinta kita. Itu Lemhanas itu cikal bakal sekarang dulu namanya Lembaga Ketahanan Nasional. Itu yang menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkarakter. Itu dihasilkan di Lemhanas. Lah, itu pendidikannya di Lemhanas 7 bulan, kalau lama itu kalau nggak keliru di Lemhanas dulu. Karena itu dididik menjadi seorang leadership. Jadi cakap dalam bermanajerial. Nah ini sekarang, amburadul.